Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 23 November 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, beberapa orang Yahudi yang mengatakan tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan di antara mereka, siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dengan cerita tentang semak duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Beberapa ahli Taurat menanggapi, "Guru, jawabmu itu tepat sekali," sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan berusaha mencoba menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan. Mereka berpikir, keadaan setelah kematian itu sama saja seperti di dunia, di mana orang kawin dan dikawinkan. Namun Yesus dengan cerdik menanggapi mereka. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Katekismus Gereja Katolik nomor 997 menyatakan demikian. Pada saat kematian, di mana jiwa berpisah dari badan, tubuh manusia mengalami kehancuran, sedangkan jiwanya melangkah menuju Allah dan menunggu saat di mana ia sekali kelak akan disatukan kembali dengan tubuhnya. Allah akan menganugerahkan kepada tubuh kita
secara definitif kehidupan yang abadi, waktu Ia menyatukannya lagi dengan jiwa kita berkat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam iman kita akan Yesus yang adalah buah sulung dari kebangkitan, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan hanya mengubah kehidupan kita dari yang sekarang kepada kehidupan mulia bersama Tuhan yang kita imani. Hidup yang sekarang dengan segala urusan manusiawi dan duniawinya bersifat sementara dan akan ditinggalkan. Setelah kematian, kita memasuki keadaan baru yang mulia dan kekal bersama Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kesadaran iman akan hidup setelah kematian kiranya mendorong kita untuk menghayati hidup sekarang ini dengan bijaksana. Tuhan Yesus dalam pengajaran-pengajarannya mengingatkan kita untuk tidak hanya berpikir tentang kehidupan sekarang, tetapi juga perkara kehidupan kekal. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang telah dimeteraikan oleh Allah Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang kelak akan mengalami janji keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah orang-orang hidup. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.